Oke, kalau kemarin kita udah ngomongin tentang editor ya, bagaimana menentukan editor. Itu kalau yang sekarang kita bagaimana menentukan reviewer. Nah, sebenarnya hampir sama ya terkait si artikel maupun apa namanya editor maupun reviewer. Oh ya, ini sangat penting. Bedanya apa sih benefit antara editor dengan reviewer, gitu ya? Tapi ini depends on kebijakan dari jurnal-jurnalnya juga gitu. Tapi mostly hampir sama seperti ini. Jadi buat Bapak Ibu yang memang masih merintis ya, artinya pondasi finansial dari si jurnalnya itu masih belum terlalu kuat, itu biasanya menanyakan tuh apa sih benefitnya kalau misalnya kita jadi editor atau misalnya kita sebagai eh, ini apa namanya sebagai reviewer atau mitra bestari ya. Nah, jadi benefitnya itu kalau misalnya kalau misalnya editor, itu nanti dia akan dapat SK ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerbitkan nih biasanya diurus oleh kampusnya atau organisasi tempat Bapak Ibu bernaung ya. Itu nanti dibuatkan SK. Jadi SK-nya itu saya lupa per tahun kalau nggak salah ya. Itu nanti atau per penerbitan juga sebenarnya nggak masalah, itu dibuatkan aja SK bahwa atas nama ini apa namanya sebagai editor ini ada daftar nama-namanya seperti itu ya, atau misalnya per orang juga bisa gitu. Artinya kalau editor itu memang kuat kuat sekali untuk benefitnya yaitu si SK itu tadi. Nah, SK ini bisa dibagi untuk misalnya kalau Bapak Ibu dosen itu bisa sebagai ini ya menambah kum juga gitu di apa namanya di pengajuan jabatan fungsional yang Bapak Ibu semua gitu. Itu kalau editor. Tapi kalau misalnya reviewer itu nanti benefitnya itu akan mendapatkan sertifikat reviewing. Jadi nanti bisa kampus ya pengelola universitas atau dari jurnalnya sendiri itu menerbitkan sertifikat reviewing gitu. Jadi misalnya atas nama Wiranda Bayu Aditama ini mereview artikel yang terbit pada volume ini, nomor ini dengan judul ini. Nah, itu sertifikatnya kurang lebih bunyinya seperti itu. Nah, sebagai mitra bestari ini juga sertifikat tersebut itu bisa digunakan untuk pengajuan jabatan fungsional juga. Ya, walaupun memang antara SK dengan si sertifikat ini secara bobot itu berbeda, tapi itu merupakan satu apa ya pencapaian yang lumayan bagus ya di dunia pendidikan gitu. Itu eh, benefitnya. Tapi kalau misalnya ada kebijakan tertentu dari jurnalnya atau dari kampusnya, misalnya ada kebijakan dari APC yang apa ditentukan, itu sekian persen untuk editor, sekian persen untuk reviewer, itu mungkin saja terjadi, ya sangat mungkin terjadi. Apalagi misalnya Bapak Ibu sudah mengelola jurnal yang sudah cukup matang ya, artinya secara finansial itu sudah cukup kuat, itu biasanya pasti ada penghargaan hal-hal seperti itu gitu. Karena mereview ataupun sebagai editor itu lumayan pekerjaan yang nambah menambah menambah apa ya istilahnya itu, nambah pikiran yang cukup besar ya, lagi buat Bapak Ibu yang memang kesibukannya itu banyak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk reviewer ini tidak ada batasan juga. Ini kalau misalnya kemarin kita ngomongin tentang editor itu kita pilih berdasarkan apa namanya kepakaran dan apa namanya komitmen, ini kurang lebih hampir sama ya, gitu. Jadi karena Bapak Ibu nanti ketika menunjuk siapapun menjadi reviewer itu nanti kita akan memberikan batas waktu. Nah, batas waktunya itu biasanya kalau tidak salah ya sekitar 2 minggu. Nah, tapi tergantung kita bisa sebenarnya bisa atur lah itu berapa lamanya, itu tergantung kondisi. Misalnya itu merupakan 1 bulan sebelum jadwal publish misalnya gitu, dan kita pengen menindaklanjuti sebuah artikel, padahal dia submitnya itu 1 bulan sebelum jadwal publish dan kita merasa itu layak untuk diikutkan di nomor tersebut.
itu bisa dipercepat ya. Artinya itu tidak menunggu 1 2 minggu, itu bisa 1 minggu atau misalnya berapa itu Bapak Ibu yang atur ya sebagai editor. Nah, jadi hampir sama ya. Jadi yang pertama itu tentang kepakaran. Kalau bisa ini kepakarannya itu lebih spesifik, spesifik lagi itu lebih bagus ya. Dan kalau yang tadi, misalnya kalau preferensi saya, ya. Kalau misalnya editor, itu misalnya satu kepakaran itu satu editor yang kita siapkan itu tidak masalah menurut saya. Karena editor itu bisa aja menghandle banyak artikel gitu. Ya memang banyak kayak bisa menghandle banyak artikel, tapi kalau reviewer itu terlalu banyak misalnya artikel yang dihandle itu terlalu berat kok menurut saya gitu. Makanya kami kalau misalnya artikel yang masuk itu banyak kayak pernah kemarin itu sampai lebih dari 100 artikel yang masuk itu kami batasi. Jadi kayak maksimal 5 artikel satu reviewer ya. Sementara kalau editornya karena editor kami itu terbatas, itu satu editor tuh bisa menghandle lebih dari 10 apa namanya 10 artikel ya. Dan pastikan Bapak Ibu semua ya untuk menunjuk editor ataupun reviewer itu idealnya semua mendapatkan jatah ketika akan menerbitkan sebuah nomor. Jadi nih jangan cuman 1 2 orang itu aja gitu. Itu nanti akan eh, menjadi pertimbangan di proses juga di ketika Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi ya. Nah, jadi silakan dibuat banyak aja ya dengan kepakaran yang hampir sama itu tidak masalah. Itu tadi ya untuk membuat apa namanya mitra bestari dari artikel-artikel yang terbit itu diverse atau tidak itu aja ya gitu. Karena pada akhirnya nanti kita akan menemukan wah ini reviewer yang ini memang cepat banget responnya, reviewer-reviewer yang ini agak lama kayak gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya akan membuat kita itu agak prefer ke siapa gitu. Karena memang komitnya itu tinggi ya. Tapi kalau misalnya itu aja itu nanti akan membuat nilainya itu agak kurang bagus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini eh, hampir tidak ada yang dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, ini hampir dari semua ada di sini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau di sini sebenarnya bisa aja kita mencantumkan sekaligus misalnya akun-akun publikasi yang mereka apa namanya akun-akun yang dipunya oleh Bapak Ibu reviewer misalnya seperti di editor itu akun Google Scholar-nya atau Scopus-nya atau misalnya Sintanya itu bisa dicantumkan juga ya. Kalau ini kan tergantung style lah Bapak Ibu seperti apa. Nah, tapi karena kami targetnya reviewer kami itu banyak, itu kami tidak mencantumkan itu kalau di reviewer. Cukup di editor aja ya. Dan ini sama juga kalau seandainya Bapak Ibu memiliki mitra bestari atau reviewer yang afiliasinya internasional itu akan menambah poin poin lagi ya, poin banget gitu maksudnya. Ya, jadi itu poin untuk reviewer. Jadi reviewer ini secara kuantitas itu silahkan Bapak Ibu banyak aja nggak masalah. Kalau malah saya sarankan itu banyak dan memang harus kepakarannya jelas. Komit juga ya terkait apa namanya pengelolaan artikel yang diamanahi gitu. Dan yang pastinya memang punya niatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya karena itu tadi kalau misalnya jurnalnya belum matang ya belum kuat itu biasanya benefit yang didapatkan itu hanya SK bukan hanya sih tapi bukan SK tapi sertifikat ya kalau reviewer dan mudah-mudahan nanti ke depannya kalau misalnya jurnalnya Bapak Ibu sudah kuat itu secara finansial baru nanti akan diberikan imbalan walaupun imbalan itu mungkin tidak besar atau seperti apa ya karena pasti persentase dari APC yang artikel yang dikelola itu masukan atau catatan untuk reviewer.